Ya, welcome back to Ngomel, ngobrol di mobil. Ngomel, Ngomel. ngobrol di mobil. Dari sejak kita dilahirkan pun kita sudah memiliki suatu hal yang berbeda dari orang lain. Walaupun mungkin kita anak kembar, mungkin kita dilahir di keluarga yang sama, tapi ternyata berbeda. Ya, contohnya, saya dilahirkan dengan wajah tampan, dia tidak. Saya dilahirkan dengan kemampuan yang baik, dia tidak. Saya dilahirkan dengan tangan yang lebih panjang, dia tangan yang lebih pendek. Atau kaki lebih panjang, kaki lebih pendek. Badan lebih panjang, badan lebih pendek. Mata besar, mata kecil. Itu dari physically saat kita dilahirkan. Belum lagi kita dilahirkan ada yang dari keluarga nol, ada yang keluarga negatif, ada yang keluarga positif. Masing-masing dari kita dilahirkan di tempat, di waktu, dan juga di kondisi yang sangat berbagai macam, menghasilkan diri kita yang ada saat ini. Nah, masalahnya dalam setiap kita adalah penerimaan diri. Itu yang paling penting. Bisakah kita menerima diri kita apa adanya saat ini? Maksudnya apa adanya adalah secara tubuh dulu, secara pribadi dulu. Secara pribadi apakah kita bisa menerima? Oh, mata saya sipit, kalau ketawa hilang. Ya, senyum aja udah, ya udah hilang. Oh, saya punya gigi yang hancur, ya kan? Hancur banget sih. Atau, saya punya muka yang lumayan ganteng. Oke, dan lain sebagainya. Ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan dari tubuh kita saat ini. Bisa nggak kita nerima hal tersebut? Itu dulu utamanya. Waktu kita bisa menerima diri kita apa adanya, secara penampilan, physically, itu udah satu step maju. Ya, tahapan maju berikutnya adalah menerima kemampuan kita. Awas, hati-hati di sini ya. Kemampuan itu nanti larinya ke bakat, ke segala macam, kemampuan, skill. Kemampuan pertama dilahirkan berdasarkan bakat. Ada orang yang berbakat menyanyi, ada orang yang berbakat menari, ada orang yang berbakat melukis, ada orang yang berbakat berhitung, dan orang berbakat lain-lainnya. Apakah kita sudah menyadari kita bakatnya apa? Apakah kita sudah menyadari kita kekurangannya apa? Dan balik lagi, bisakah kita menerima hal tersebut? Artinya, tahapan kedua ini adalah kita mencoba menerima hal-hal yang bukan psikis dari tubuh kita, dari diri kita. Contohnya, saya pribadi orang yang tidak pandai menggambar, tapi saya hobi menggambar. Nggak masalah kan, hobi kan boleh-boleh aja, tapi kan bukan berarti saya harus fighting di sana. Kenapa saya tidak fighting di sana? Karena saya tidak berbakat. Saya sendiri mengakui bahwa saya tidak berbakat menggambar. Kenapa demikian? Sometimes orang-orang yang ahli di bidangnya itu sudah meng-create sesuatu di otaknya sebelum ia tuangkan dalam karyanya. Contohnya, pelukis. Biasanya dia sudah meng-create suatu gambaran di otaknya, di kepalanya. Oh, dia sudah kebayang apa yang akan dia gambar. Sedangkan saya pribadi kalau mau gambar bener-bener ngeblank. Gua mau gambar apa ya? Gua coret-coret, kayaknya gambar ini bagus deh. Akhirnya barulah saya bentuk jadi gambaran. Dan gambarannya pun juga nggak ada gambaran jadi di otak saya. Jadinya seperti apa gitu. Contohnya lagi orang memasak. Seseorang yang bertalenta dalam memasak itu sudah kebayang, wah, masakan seperti ini kayaknya nikmat sekali. Di otaknya sudah ada, kita pakai brokoli, kita pakai daging sapi, kita pakai apa, dipotong seperti apa, dibumbuin seperti apa. Untuk aromatiknya kita pakai bumbu-bumbu apa aja, mungkin minyak wijen atau apa. Wah, saya udah mulai merasakan mencium minyak wijen di hidung saya. Padahal dia belum mengeksekusi ide tersebut. Ya,
Dan pada waktunya ketika dia ada di dapur, ketika dia mengeksekusi hal tersebut, jadinya sesuai dengan gambaran yang di otak dia. That's it. Lainnya, orang yang pandai membuat musik, dia mungkin sudah ada di kepalanya nyanyian-nyanyian yang belum keluar. Akhirnya dia bisa senandungkan dan dia kebayang aransemennya. Oh, pakai gitar bagus, pakai piano bagus, pakai drum ditambahin, jadi satu buah lagu yang indah. Ya, mengkompos sebuah lagu. That's it. Itu berbakat di bidang musik. Kenyataannya saya tidak memiliki hal-hal tersebut, tapi saya suka hal-hal tersebut. Boleh nggak kalau saya mendalami? Boleh-boleh saja. Tapi orang-orang yang dilahirkan dengan bakat-bakat tersebut itu akan jauh lebih mudah membuat mereka berkembang. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki titik dasar one step more than another people. Ya, jadi penerimaan terhadap diri sendiri dulu. Apa sih bakat yang kita punya? Apa sih kelebihan yang kita punya? Dan tidak sampai situ, apa sih kekurangan yang kita punya? Kita punya kekurangan apa? Mungkin kekurangannya, lari kita lambat misalkan. Mungkin kita kurang mahir dalam bidang motorik tangan atau apa. Nah, kalau Anda kurang mahir dalam bidang motorik tangan, lupakan pro player e-sport. Ya, lupakan e-sport pro player ya. Karena pro player e-sport itu harus motorik tangannya luar biasa. Jalan semua 10 jari. That's it. Penerimaan terhadap hal-hal yang bukan fisik dari diri kita. Dengan kita menerima diri kita, akhirnya kita menerima diri kita secara fisik dan yang non fisik. Kita menerima diri kita seutuhnya. Kita mulai mengenal diri kita. Siapa sih Setiadi? Oh, ternyata Setiadi itu orangnya ganteng, tapi matanya sipit, tapi giginya berantakan, tapi dia punya kemampuan ngomong, kemampuan bicara, tapi dia nggak punya kemampuan melukis, tapi dia sok-sok suka melukis. Dan selanjutnya penerimaan terhadap diri kita. Setelah kita menerima diri kita sendiri, akhirnya kita mulai tahapan selanjutnya adalah berdamai dengan keadaan. Hashtagnya easy to say, hard things to do. Berdamai dengan keadaan ini sulit sekali. Artinya kita menerima diri kita dan kita mulai menerima hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita mulai menerima, oh, saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini misalkan. Oh, saya dilahirkan di lingkungan rumah yang seperti ini. Oh, saya dilahirkan di masyarakat yang seperti ini. Oh, saya dilahirkan di negara yang seperti ini. Ya, negara Indonesia. Oke. Dan kita mulai berdamai akan hal-hal tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kita berdamai, kita mulai berpikir apa yang saya bisa lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, untuk diri kita sendiri dulu. Untuk diri saya pribadi, saya bisa melakukan apa ya? Saya bisa melakukan ini itu misalkan gitu ya, untuk improvisasi diri. Oh ya, yang tadi kita ngomongin saya tidak bertalenta, tidak memiliki kelebihan, misalkan dalam bidang melukis. Boleh nggak saya menggeluti dalam bidang melukis? Boleh-boleh aja. Why don't? Kenapa tidak? Tidak semua orang tidak berbakat, tidak sukses. Dan kebalikannya, tidak semua orang berbakat sukses. Ya, jadi tidak semua orang berbakat sukses, juga tidak semua orang tidak berbakat tidak sukses dalam suatu bidang. Artinya kemungkinan, possibility selalu ada. Ya, dalam matematika probability, ya kan, selalu ada, ya kan. Nggak mungkin probability-nya sampai 0, yang artinya kemustahilan. Ya, that's it. Ya, maka dari itu berdamai sama diri, terusnya kita mulai melihat apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk diri kita sendiri pertama. Yang kedua, mulai untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, ketika kita sudah enough akan hal-hal tersebut, kita sudah bisa, oh ternyata saya bisa melakukan hal-hal ini nih untuk saya pribadi, untuk keluarga saya. Dan kita mulai keluar apa yang bisa kita lakukan untuk sekitar kita.
Setiadi sebagai guru les. Setiadi sebagai guru les artinya Setiadi menafkahi keluarga Setiadi dengan hasil dari les tersebut. Tapi tidak sampai di situ saja. Kenapa tidak sampai di situ saja? Setiadi sebagai guru les punya ambisi itu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, artinya waktu kamu bekerja, waktu kamu melakukan sesuatu, kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Setiadi bekerja, Setiadi memberikan les kepada anak-anak les Setiadi dengan semangat, dengan penuh hayu. Wah, masa gitu aja nggak bisa? Oh, itu kata-kata yang nggak baik ya. Masa gitu aja nggak bisa? Tapi tergantung, apakah ini sebuah provokasi ataukah ini sebuah insult, ya, menginsult. Ya, kalau beda ya. Kalau insulting itu artinya akhirnya untuk merendahkan orang lain. Tapi kalau sebuah provokasi artinya ini untuk membuat orang tersebut menjadi membakar. Iya, masa sih gue gitu aja nggak bisa? Pasti bisa lah. Oke, lebar luas ya. Balik. Maka dari itu kita melakukan suatu hal yang kita lakukan itu dengan semaksimal mungkin. Tujuannya akhirnya bukan cuma untuk diri kita pribadi atau bukan untuk keluarga kita, tapi juga memberi efek kepada masyarakat. Misalkan, ada anak nih namanya si A, ya. Si A ini dari kecil les sama Setiadi. Waktu les sama Setiadi memang belajar utamanya matematika. Tapi semua orang tahu bahwa kalau les sama Setiadi pasti diberi masukan-masukan mengenai kehidupan yang berat. Semoga lewat masukan-masukan kehidupan tersebut, si A ini bisa tumbuh berkembang jadi pribadi yang baik. Itu tujuannya. Ya, dan ketika dia bertumbuh menjadi pribadi yang baik, dia boleh menjadi manfaat untuk dirinya sendiri, dia boleh bermanfaat untuk keluarganya, bahkan dia boleh bermanfaat untuk masyarakat dan juga bangsa dan negara. Itu tujuannya. Maka dari itu Setiadi selalu ngomong, ayo semangat, siapa tahu kamu nanti jadi menteri, siapa tahu kamu jadi presiden, ya kan? Segala suatu hal di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kita ngomongin Barack Obama aja pernah hidup di Indonesia, akhirnya jadi presiden di Amerika, walaupun sedikit nggak nyambung ya dengan cerita bahasan saya, tapi ya disambung-sambungin aja, pura-pura ngerti ya. Oke, demikian ngomel untuk hari ini. Mungkin nggak ada manfaatnya, mungkin juga ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya silahkan ambil positifnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya udah dibiarin lewat aja ya. Thank you, ketemu lagi di ngomel-ngomel selanjutnya.